Alright guys, selamat malam semuanya ya. Welcome back to my channel ya dengan Gamermologi di sini. Ya kan, bagi yang baru terhadap channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita akan membagikan informasi tentang cryptocurrency. Bagi kalian yang suka uang dan suka cryptocurrency wajib subscribe channel ini karena kita akan membagikan setiap hari ya guys, setiap hari sebisa saya nih guys, setiap hari kita akan update berita-berita yang bikin teman-teman sebelum berinvestasi di kripto apa aja yang teman-teman perlu ketahui ya kan sebelum melakukan investasi. Oke, kita mulai guys ya. Oke guys, hari ini market merah ya guys ya, kita tahu merah ya kan, cryptocurrency merah ya kan. Dari Bitcoin guys ya, Bitcoinnya di bawah 50.000 sekarang, minus tuh semua guys. Merah semua guys ya. Ini penyebabnya apa? Banyak ya, Cardano aja sampai menuju $1 di bawah $1 ya guys ya. Wah ini guys, semua merah. Nah sebelumnya di video-video sebelumnya, sekitar beberapa video sebelumnya saya udah pernah bilang kan bahwa market ini sudah bullish selama hampir 6 bulan guys ya, 6 bulan. Artinya kalau terjadi koreksi sangat wajar. Dan beberapa yang sudah join Telegram saya selalu ngomong berapa hari ini, 2-3 hari terakhir saya bilang market mau akan bearish ya guys, bearish ya, pantau aja dulu ya kan. Nah, hari ini kebetulan keturunannya cukup dalam. Apakah besok masih bisa turun lagi? Saya prediksi ini akan masih berlanjut guys ya. Berlanjut mungkin sampai 1-2 minggu, 1-2 minggu ke depan ya guys. Dia mungkin naik tapi akan turun lagi, naik akan turun lagi, naik akan turun, akan sideways menuju bearish. Jadi teman-teman saat ini yang perlu dilakukan apa adalah, bagi yang ada dana adalah boleh averaging down. Averaging down pun ini jangan diharapkan bisa naik dalam waktu cepat, dalam waktu 3 minggu atau 1 minggu ke depan gitu guys, atau 1-2 hari, itu lebih nggak mungkin lagi. Jadi harap bersabar, cryptocurrency ini akan naik pada saatnya nanti, tapi teman-teman harus sabar dan averaging down aja, averaging down ya. Kalau setiap dia turun 15-20%, teman-teman akumulasi terus ya guys, sampai sebisanya teman-teman ya. Nanti sampai dia mentok ke bawah, dia akan up lagi, karena dia akan turun terus up, tapi waktu dia up itu dia nggak akan naik sebanyak sebelumnya. Jadi dia akan menuju up yang lebih low, up lebih low, ujung-ujungnya ke bawahnya akan selalu minus guys ya. Ya kan mungkin ada beberapa koin yang bagus guys ya, tapi rata-rata kalau teman-teman bermain di top 10 ya, rata-rata dia akan minus. Top 10, top 20 pasti akan minus, karena mereka akan pasti terpengaruh ke Bitcoin ya guys ya. Nah berita apa sih guys yang bikin Bitcoin ini kabur ya guys ya, minus ya guys saat ini guys ya. Nah ini guys salah satunya guys ya. Ini ada berita dari CNBC Indonesia ya. CNBC ini saya nggak tahu deh, ini emang nggak suka Bitcoin apa gimana, rata-rata berita kalau Bitcoin jelek dah. Guys, ini adalah BOS platform jual beli aset kripto Todex Farm ini dikabarkan menghilang membawa digital aset senilai 29 triliun. 29 triliun dia bawa lari uang orang. Jadi banyak mungkin orang-orang itu melakukan penarikan dari beberapa exchange yang mengakibatkan, apalagi terutama Bitcoin, mereka akan mungkin pindah ke wallet atau kemana ya kan. Jadi mengakibatkan harga Bitcoin ini terjadi rush gitu guys. Tapi ya rushnya juga masih oke-oke banget ya guys ya, nggak terlalu jelek lah ya. Memang di beberapa hari ini udah koreksi cukup dalam ya, masih 49.000 ya guys ya, masih oke gitu ya guys. Kalau pengalami penurunan wajar sekali karena dia udah naik terus-terusan, waktu saatnya koreksi ini. Dan berita ini sih menurut saya sih beritanya nggak gitu berefek banyak lah. Sebenarnya yang melakukan pencucian dan menghilangkan uang orang itu nggak hanya di cryptocurrency aja guys ya. Bank-bank pun banyak guys ya yang membawa lari uang orang ya kan, aset manajemen ya kan. Cuma emang lagi saat ini adalah bank-bank itu lagi ketar-ketir guys. Ketar-ketir kenapa? Karena cryptocurrency ini akan menggantikan sistem mereka nantinya. Mungkin lah, prediksi saya sekitar 5-6 tahun ke depan lah guys ya. Cryptocurrency ini akan mendominasi perbankan guys ya. Bisa bayangkan kan, kalian kalau yang tahu blockchain, fungsinya adalah biar kita kan gampang melakukan transaksi tanpa perantara pihak ketiga. Nah, bank itu akan kehilangan banyak uang di sana guys. Makanya mereka kan karena uangnya banyak, mereka endorse media massa untuk menjelek-jelekan Bitcoin. Ya kan biar masuk lagi ke pasar mereka atau pasar saham ya kan. Saham udah nggak menarik lagi guys ya kan. Saham nggak menarik lagi sekarang dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh cryptocurrency ya kan.
Nah, itulah berita-berita jelek itu yang bikin harga Bitcoin jadi turun gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, ini adalah masa depan. Kan bisa teman-teman bisa bayangin kalau kita transfer uang ratusan juta keluar ya kan. Keluar itu cuma perlu beberapa detik dan biayanya super murah melalui blockchain ya guys ya. Sedangkan kalau melalui bank perlu verifikasi segala macam ya kan. Nah itu. Nah tapi tenang, ini Bitcoin ini memang bukan berarti nggak ada kelemahan, ada juga kelemahannya. Tapi itu akan diperbaiki dengan dengan regulasi-regulasi yang akan membuat Bitcoin ini menjadi secure dan lebih secure. Kita tahu dulu belum ada exchange, sekarang udah ada exchange ya kan, udah peraturannya lebih jelas, lebih safe kita juga bagi para trader, para pemilik ya kan, walaupun dulu awalnya lebih banyak hacker, sekarang kita udah tahu bagaimana cara yang aman ya kan. Nah, itu segala. Kalau kejahatan digital itu akan selalu ada guys ya. Tetap teman-teman harus berhati-hati. Jangan sembarangan klik link atau memberikan phrase atau apa, jangan pernah lakukan itu. Tapi ya intinya jadinya Bitcoin ini akan bullish di long term. Long term dan altcoin juga akan naik. Saat ini adalah fase turun. Itu sangat wajar ya guys ya. Nggak ada market yang bullish terus naik ke atas. Memang kita itu harus bisa berhalusinasi lah bahwa market Bitcoin akan, karena berita bagus terus akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Nggak mungkin guys ya, pasti ada waktunya turun ya kan. Saya pribadi sih saya udah mengcashkan sekitar 40% dari portfolio saya, seperti saya pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa saya kemungkinan akan keluar dari market sekitar bulan April atau Mei, tapi nggak semuanya juga guys ya. Saya akan keluar pelan-pelan guys ya. Siapin cash, kalau ntar turun kita masuk, turun kita masuk ya. Ya, itu yang kita lakukan sekarang guys ya. Nah, makanya saya selalu bilang pantau-pantau aja. Nah, sekarang itu kalau teman-teman gatel, tetap mau trading crypto atau apa, saya dibilang kita main cryptocurrency yang kecil-kecil guys. Ya, shitcoin gitu guys ya, shitcoin, pupuk koin gitulah. Saya juga lagi mulai mempelajari. Gak usah main banyak-banyak, 5% aja ya. Kita main putar-putar di sana. Kalau naik syukur, nggak naik juga nggak apa-apa. Sambil menunggu Bitcoin ini balik, tetap nanti kita harus masuk ke top 20-nya. Top 20-nya ini yang baru benar bagus ya. Ya gitu ya. Tapi kalau sekarang teman-teman masuk beli top 20-nya boleh nggak? Boleh, averaging ya kan. Karena tapi dia akan turun nggak lagi? Mungkin masih akan turun lagi seperti tadi bilang tadi siang pagi kemarin kan saya bilang bahwa mungkin akan turun 15-20% beneran hari ini turunan turun 15-20% ya kan. Tapi nggak usah khawatir, in the long term tetap akan naik ya. Bagi investor jangka panjang nggak masalah, tapi investor jangka pendek ini makanya selalu saya bilang kalau mau pakai transaksi Bitcoin atau cryptocurrency jangan pernah pakai uang utang gitu ya. Itu selalu saya bilang di setiap video saya. Oke, apalagi yang menariknya? Nah, kemudian market salah satunya saat ini sedang turun gara-gara mungkin PancakeSwap ya. PancakeSwap tahu-tahu teman-teman dia sedang melakukan perbaruan ya, teman-teman yang pakai Trust Wallet atau mau swap itu nggak bisa ya karena dia melakukan pembaruan ya kan, pembaruan ke versi 2. Nah, saat itu integrasi itu selesai dan bagus ya kan, pasti nanti harga koin-koin yang kecil akan naik lagi guys ya. Tinggal tunggu waktu yang sabar ya guys ya. Nah, kita lihat nih si Spaceman guys ya. Spaceman ini dia udah mulai mengalami kestabilan ya, di harganya di sekian ya kan, masih boleh dibeli nggak boleh guys, ini guys ini bagus guys ya. Spaceman ini Spaceman, kita lihat Segmon. Segmon ini udah turun. Wajar dia turun, kenapa? Dia naik nih cepet tinggi, dalam waktu 1-2 minggu naik tuh, setelah terdiam lama terus naik terus terbanting ke bawah. Nah, bagusnya Segmon ini dia udah exchange di beberapa exchange di dunia seperti saya bilang. Nah, dia katanya dia mau exchange lagi nanti ke depannya, dan ini saya yakin sih ya dia nggak scam lah, saya yakin ya guys ya, nggak scam lah, nggak scam, ini nggak scam, cuma mungkin kalau di listing di exchange harganya ntar pelan-pelan naiknya, baru naik pelan-pelan ya guys. Dengan harga segini sih masih murah banget ya guys ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya kayak gimana. Apalagi kalau dia udah punya exchange sendiri, pasti harganya lebih bagus lagi. Ini untuk satu koin yang baru buka sekitar 2 bulan lah ya. Kita jangan terlalu ekspektasi terlalu besar ya kan, terlalu besar. Main di sini boleh, tapi jangan all in juga ya. Tapi sedikit aja, siapa tahu naik banyak gitu guys ya. Oke, terus kita lihat gimana lagi guys. Ini Fancat hari ini juga turun ya, turun 35% ya kan. Nah, gini dia. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini juga is oke, masih teman-teman boleh beli nggak? Boleh lah, karena yang rekomendasiin toko kripto. Ya kalau rekomendasi toko kripto ya harusnya nanti ke depannya dia akan makin bagus ya guys ya. Oke, jadi hari ini berita dari saya sih kurang lebih itu SML ya kan. Nah, kenapa? Nah,
Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah VUD, food lah, nggak usah khawatir ya kan. Teman-teman kan ada pepatah, kalau saat orang lain lagi takut, itu saatnya kita harus masuk. Saat orang lain sedang hype lah, saat itulah kita harus keluar. Nah, saat ini adalah semua orang lagi takut guys ya. Takutnya sangat besar. Semuanya sangat ketakutan. Nah, inilah saatnya teman-teman mengkoleksi. Nah, nanti yang akan ketawa terakhir adalah teman-teman yang beli di saat harga sekarang. Harga murah. Kemarinnya harganya tinggi, pada pada teriak-teriak, kenapa dulu gua nggak beli, kenapa dulu nggak beli, ya kan? Tapi sekarang harganya murah, nah saatnya teman-teman beli gitu kan. Tapi bisa turun lagi nggak? Masih bisa, tapi mungkin udah nggak sebanyak tadi karena penurunan udah cukup banyak. Mungkin dia akan turun sekitar 10-15% dari harga sekarang lagi lah, 15% dari harga sekarang. Kita nggak akan pernah tahu berapa harga terendah ya kan. Kita nggak akan pernah tahu. Bisa aja harga terendah terjadi cuma dalam 2-3 detik, begitu dia menyentuh harga terendah langsung terbang, nggak akan balik-balik lagi. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah mengakumulasi pelan-pelan terbawa. Habis itu biarkan dia naik sendirinya. Oke, sekian berita dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, salam smart gamer. Semoga semuanya yang main cryptocurrency 5-10 tahun dari sekarang menjadi para miliarder juga. Oke. Thank you guys.